Sebanyak 3.060 rumah sakit akan dipersiapkan untuk mensukseskan program sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Baik dari rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan BLU inilah rumah sakit diharapkan mampu untuk mengatur sendiri tanpa harus dibantu lagi oleh pemerintah pusat. Nah, tentu saja sebetulnya rumah sakit daerah, RSUD yang memperlakukan BLUD itu pun sebetulnya seperti itu. Nah, tinggal swasta mudah-mudahan bisa menyesuaikan ya kebutuhan ini, karena ini memang amanah dari peraturan yang ada yang tentu saja untuk kepentingan masyarakat luas sebetulnya. Seluruh rumah sakit tersebut diberi waktu 1 tahun untuk mulai berbenah menyiapkan layanan KRIS. Menurut Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, tenggat waktu yang diberikan kepada rumah sakit untuk menyiapkan layanan KRIS akan sulit diwujudkan. Kalau di Indonesia itu sulit terlaksana, karena apa? Karena di kita ini di samping kesiapan rumah sakitnya juga masih minim, juga dari sisi BPJS sendirinya itu sebagai lembaga yang menanggung biaya itu juga masih belum siap secara keseluruhan. Nah, di satu sisi lain juga ada masalah di tenaga medisnya sendiri, Mas. Tenaga medisnya juga kita masih terbatas. Ini lain adalah khususnya rumah sakitnya sendiri. Untuk kota besar Jakarta paling juga hanya beberapa rumah sakit yang siap, ya kan. Apalagi kalau rumah sakit daerah, RSUD itu untuk menambah fasilitas itu kan juga sulit, Mas. Karena nanti akan tambah fasilitas banyak sekali. Nah, kalau rumah sakit daerah itu sulitnya kan tergantung pada APBD. Ya, kalau rumah sakit di pusat ya sangat tergantung kepada APBN, kan gitu. Sementara ini penerapannya Juni harus sudah diterapkan. Maka yang terjadi adalah apa? Keresahan, kebenturan, konflik di situ. Selain itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar khawatir kebijakan KRIS bisa membuat rumah sakit swasta akan menghentikan kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan jika dibiarkan harus menanggung biaya renovasi sendiri untuk memenuhi kriteria KRIS. Terkait dengan kesiapan rumah sakit. Karena kan sekarang 1, 2, 3 kelasnya. Besok 1, misalnya 1 ya. Kan dia harus merenovasi. Kalau merenovasi itu kan perlu dana. Dana itu bagi rumah sakit kan belum tentu juga tersedia dalam 1 tahun ke depan. Sehingga kami khawatir ketidaksiapan rumah sakit merenovasi ruang perawatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 menjadi KRIS. Ini kan yang mengakibatkan nanti mungkin 2026 tidak bekerja sama lagi. Kalau nggak bekerja sama, kan artinya rumah sakit itu akan mengalami kerugian. Peserta yang tadinya bisa ke rumah sakit itu sekarang nggak boleh lagi. Nanti nggak boleh lagi. Karena apa? Dia tidak melayani peserta JKN. Dia akan cari rumah sakit lainnya. Nah, artinya aksesnya si peserta akan semakin berkurang. Akses kepada ruang perawatan. Karena rumah sakit itu tidak kerjasama, karena belum siap dan sebagainya. Jadi kelas rawat inap standar ini memang mereka menargetkan ada 12 standar dari kelas rawatan, di mana 12 standar itu alhamdulillah kita sudah mengimplementasikannya dalam sehari-hari di rumah sakit kita. Dan itu kita sudah mengimplementasikan sejak lama, karena memang rumah sakit kita ini selain berstandar akreditasi nasional juga berstandar akreditasi internasional, yaitu GCI. Jadi sih sebenarnya sejak kita ditunjuk itu tidak ada perubahan berarti, kendala secara garis besar tidak ada. Jadi dahulu sebelum implementasi KRIS kita ada 228 tempat tidur. Dalam sistem KRIS, semua peserta berhak mendapatkan ruang perawatan yang sama dengan standar yang telah diatur pemerintah. Kriteria ruang perawatan termuat dalam pasal 46A Perpres 59 tahun 2024. Setidaknya fasilitas KRIS memiliki 12 syarat yang meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur.
Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. Adanya nakas per tempat tidur. Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat Celcius. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Tirai atau partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Kamar mandi dalam ruang rawat inap. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas. Adanya outlet oksigen. Ini sebenarnya amanat dari aturan-aturan atau undang-undang tentang sistem jaminan kesehatan yang sejak awal sudah menentukan bahwa perlu adanya kelas rawat inap standar. Jadi dalam memberikan akses kepada masyarakat, dalam hal ini adalah akses pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan hak dia terhadap kesehatan, maka masyarakat itu berhak untuk mendapatkan yang kita sebut sebagai kelas rawat inap standar. Salah satu dampak positif dari implementasi KRIS kelak ialah hilangnya diskriminasi pelayanan kesehatan. Kita optimis bahwa dengan adanya kelas standar ini, orang-orang akan jauh lebih berani untuk akses layanan kesehatan. Karena kalau sekarang kan seperti yang kemarin-kemarin, mungkin orang miskin juga enggan masuk ke kelas perawatan kelas 3 begitu, karena ada yang terlalu penuh, ada yang satu ruangan bisa 12 bed gitu. Nah, kalau sekarang kan akan ada standar yang kualitasnya diperbaiki. Namun, perubahan BPJS Kesehatan menjadi KRIS juga memiliki segudang ancaman. Munculnya potensi tarif tunggal yang membuat peserta BPJS kelas 3 dipaksa untuk membayar lebih. Penurunan pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional JKN karena sistem tarif tunggal. Potensi tunggakan iuran semakin besar. Munculnya ancaman defisit keuangan yang berujung penelantaran kesehatan masyarakat. Peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 akan merasa tidak puas dengan pelayanan KRIS. Munculnya ketidakpastian ruang perawatan atau terhambatnya akses ruang perawatan bagi peserta JKN lantaran sejumlah rumah sakit yang belum siap dengan fasilitas KRIS atau rumah sakit dengan fasilitas KRIS yang terbatas. Kami mendukung kualitas ditingkatkan. Jadi kehadiran KRIS itu memang meningkatkan kualitas kata pemerintah, mutu. Ya, setuju. Cuma kalau dia ditingkatkan lalu aksesnya sulit, ini kan menjadi masalah. Penerapan KRIS diharapkan tidak menimbulkan masalah baru, terutama soal pembiayaan. Pemerintah harus memperhatikan nasib bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS PBI serta peserta non-PBI kelas 3 yang sebagian iurannya mendapat subsidi pemerintah. Yang kelas 3 kan mau dihapus, Mas. Kalau dihapus, iurannya juga mau dihapus, mau nggak mau harus berapa itu iuran yang ini kan. Nah, apakah negara mampu mengcover untuk kategori masyarakat MBR berpenghasilan rendah atau kategori DTKS, data kesejahteraan sosial itu. Masyarakat miskin tentu mau nggak mau menjadi beban negara karena harus ada PBI kan, bantuan iuran itu, Mas. Nah, jadi ini hal yang menurut saya akan blunder banyak hal yang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru nanti. Penerapan KRIS untuk menggantikan BPJS Kesehatan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, termasuk kekhawatiran soal defisit anggaran. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.